درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل فتحي في اسم جئتنا والمعنوي بما توفينا وكنيابة عن الفعل بلا تعصب. Ada nadom alfiyah itu yang bersangkut pautan dengan kaitannya dengan kehidupan realita yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Teteh semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa kitab kuning merupakan kitab yang dipelajari oleh kalangan santri salafi khususnya. Di dalam kitab kuning tersebut banyak sekali ya Kang Teteh pan-pan atau ilmu di dalamnya. Di antaranya ilmu alat. Dari ilmu alat sendiri itu kan khususnya ilmu alat kan mempelajari seputar bagaimana caranya agar kita bisa lebih menggali dari segi pembacaannya kan. Nah, dari kami di sini akan mencoba bagaimana kitab kuning itu khususnya ilmu alat itu diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, karena memang di dalam ilmu alat juga sekalipun memang ilmu alat itu mempelajari bagaimana tata cara kita bisa membaca kitab kuning itu, tapi di dalamnya atau esensi dari kitab kuning itu bisa dikaitkan loh ke dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin agar tidak melebihi apa itu namanya, kita harus bisa mempelajari dengan sebaik mungkin agar tidak penuh dengan hal-hal yang bisa dikaitkan dengan realita. Maka selebihnya jangan lewatkan kesempatan ini. Pembahasan kali ini yaitu membahas seputar ilmu alat, yang mana ilmu alat itu merupakan ilmu yang menggali bagaimana tata cara membaca kitab kuning. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah ilmu nahu dan ilmu sorof, yakni kitab alfiyah. Kitab alfiyah merupakan gabungan atau penjelasan lebih dalam dari kitab Zulmiyah, kitab Imriti, kitab Naldul Maksud dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa kitab alfiyah sendiri merupakan kitab yang mempelajari isi lebih dalam dari nahu dan sorof itu sendiri. Mungkin lebih akang teteh semuanya, akang-akang khususnya di sini itu harus benar-benar mempelajari kitab alfiyah itu sendiri, dari pengarangnya, isinya seperti apa, apakah memang dari kitab alfiyah itu ada kaitannya dengan apapun itu pokoknya. Untuk pembahasan lebih lanjut, barangkali nanti kita lebih membahas secara intens mengenai alfiyah ini. Bisa dikaitkan dengan apapun alfiyah itu. Sangat luar biasa pokoknya alfiyah itu. Oh iya, saya itu kan pernah mendengar gitu nama pengarang itu, namun ya karena kurang tahu gitu beliau panjangannya siapa, terus kayak nasab-nasabnya kemana, itu nama asli seorang pengarang kitab alfiyah itu tuh siapa sih namanya? Kitab ya? Iya. Pengarangnya gitu. Oh iya. Nah betul. Jadi akang dari semuanya perlu ya, sebelum kita mempelajari lebih dalam ya kita harus tahu dulu lah siapa pengarangnya, ini karya siapa gitu kan. Iya. Agar istilahnya tuh tak kenal maka sayang, ta'aruf kan diantara seperti itu kan ya. Oh, iya. Nah jadi perlu diketahui bahwa kitab alfiyah itu pengarangnya adalah Al-Imam Al-Alim Al-Alama Abi Abdillah Jamaluddin bin Abdillah bin Muhammad bin Malik Andalusi. Bahwa Imam Malik itu orang Spanyol yang ada di
ya orang Spanyol dan bukan kebetulan ya istilahnya, kotanya gitu Andalusia. Pada saat itu kan pada perang dulu zaman memang pada saat Islam sedang berjaya di Eropa, begitu kan. Jadi pengarangnya tuh panjang namanya tuh Jamaluddin gitu. Tapi ya masyhurnya sih Imam Malik gitu kan. Ya kan tadi kan dijelaskan bahwasanya Nadom Alfiyah itu bisa apakah ada Nadom Alfiyah itu yang bersangkut pautan dengan kaitannya dengan kehidupan realita yang sekarang. Oh iya, banyak dalam kitab Alfiyah tuh. Pokoknya secara esensi ya kitab Alfiyah itu kan mempelajari ilmu alat, kan, ilmu nahu dan sorob, dan ilmu alat yang lainnya kan itu lebih fokus ke dalam kitab yang lain. Tapi ilmu alat kitab Alfiyah itu lebih ke ilmu alatnya. Itu bagaimana caranya kita bisa mempelajari atau kita bisa lebih intens dalam pembelajaran membaca kitab kan. Nah, di dalam kitab Alfiyah sendiri tuh bisa loh dikaitkan, ada loh bait-bait khusus di dalamnya menjelaskan bait ini tuh bisa kita irtibatkan, bisa kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kalau Akang tahu di dalam bab idopat, Kang. Coba Akang nanti lihat di nadomnya, di kitabnya, lihat bab idopat yang berbunyi seperti ini, Kang. Wa mayalil mudopa ya'ti kholafa anhu pil i'robi idza mahudipa. Di dalam bait tersebut itu menjelaskan bahwa inti bait itu kan menjelaskan bahwa ketika mudhof ilaih itu kan isim yang kedua ya. Yeah. Mudhof isim yang pertama disebut dengan idopat kan. Nah, ketika ada peristiwa seperti ini, ketika mudhof dibuang, ya kan, maka mudhof ilaih sebagai pengganti dari si mudhof tersebut. Jadi hukum-hukum yang diberikan kepada si mudhof itu diberikanlah kepada si mudhof ilaih sebagai pengganti gitu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu tuh mudhof itu bagaikan ulama. Mudhof ilaih itu bagaikan kita loh, penerus. Jadi ketika ulama meninggal, ulama diambil oleh Allah, oleh Yang Maha Kuasa, kita sebagai pengganti posisi ulama, dalam artian segala beban yang ditanggungkan oleh ulama, kita harus siap menanggung itu karena kita merupakan penerus para ulama. Al ulama warasatul anbiya, wat tulab warasatul ulama. Ulama merupakan pewaris para nabi dan santri pewaris para ulama. Mungkin gitu, Kang. Jadi itu merupakan ada makna tersirat di dalam kitab tersebut gitu. Kalau misalnya kita lebih didalami lebih lagi. Dan ada lagi, Kang. Itu di dalam bab idopat. Ada lagi di dalam bab yang menjelaskan mengenai i'rob. Parfa bidom minwan siban fathan wazur. Di situ lebih menjelaskan bahwa istilahnya itu tuh lebih ke tujuan kita loh dan karakter kita. Misalkan parfa bidomin, ropakanlah dengan doma. Dalam artian seseorang harus bisa memiliki cita-cita setinggi mungkin, sekalipun memang orang tersebut lah ngapain punya cita-cita tinggi gitu kan. Tapi kita memiliki cita-cita tinggi itu harus, karena untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa semangat kita gitu kan. Farfa, ropa tinggi. Setelah kita memiliki cita-cita yang tinggi, farfa bidomin wansiban fathan. Kita harus istiqomah, harus konsisten dalam menggapai cita-cita tersebut. Soalnya kan percuma kita punya angan-angan tinggi tapi tidak konsisten, tidak istiqomah, betul kan? Betul. Cuman istilahnya ya angan-angan doang. Nah, ketika kita sudah konsisten, parfa bidom minwan siban fathan wazur, maka kita harus memiliki sifat, kalau istilah Sunda sih handap asor ya. Lebih ke apa sih? Handap asor itu lebih ke cenderungnya tuh
tawadu. Karena kalau misalkan di dalam dikaitkan lagi, hiduplah kita itu seperti padi, semakin tinggi semakin merunduk gitu, betul kan? Iya. Iya, dalam artian kita itu sekalipun punya cita-cita tinggi, terus kita konsisten dalam menjalankan cita-cita tersebut atau menggapai cita-cita tersebut, terus kemudian kita sukses, maka kita tetap harus tawadu, harus handap asor istilahnya, gak perlu sombong. Sombong itu kan istilahnya tuh apa sih namanya, salah satu temannya setan. Setan gak pinter gimana, tapi setan kenapa diusir di itu kan di surga karena memiliki sifat sombong gitu. Akang gitu, jadi gitu loh, banyak lah. Mungkin seperti itu Akang Tetep pembahasan pada kali ini, semoga dapat dimengerti. Ada sebuah pepatah mengatakan, hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak dibenarkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini link.